Tujuan ya, menetapkan tujuan jangka pendek, menengah, panjang, dan rencana supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Pembelajaran apa yang Bapak Ibu ambil dari sesi menetapkan tujuan? Ya, bagaimana menetapkan skala prioritas? Ya, benar. Oke. Apalagi pembelajarannya selain kita bisa menetapkan skala prioritas? Perencanaan. Nah, ketika kita melakukan perencanaan keuangan, apa aja yang mesti kita perhatikan sih ketika melakukan perencanaan? Oke, jangka waktunya, misalnya ketika akan menetapkan tujuan. Berapa sih biayanya? Kalau ternyata kita sudah bikin perencanaan, kemarin sudah muncul berapa yang harus kita sisihkan supaya tujuan kita tercapai. Ternyata, waduh, ini gede banget nih. Solusinya atau tipsnya teman-teman? Waktunya perpanjang. Waduh, nggak mungkin nih waktunya perpanjang karena benar-benar tahun depan anak saya mau kuliah. Ya, ambil skala prioritas, cari skala prioritas. Ambil skala prioritas, cari skala prioritas. Speknya ya Pak. Kalau misalnya targetnya beli motor, oke, apakah dari motor bekas kah atau dengan merek yang lebih ini? Cuma hati-hati jangan sampai oh iya speknya harus dikurangin. Kita belinya bekas dengan kualitas jelek, bahkan perawatannya lebih nanti dari yang dikeluarkan. Hati-hati. Tapi ini bisa membantu kita ketika membuat keputusan. Nah, sesi demo kedua, sesi B1. Menjadi pembeli yang cerdas. Apa aja pembelajaran dalam sesi ini? Tahu kebutuhan dan pengaruh. Selektif. Pengaruh ternyata ketika kita memutuskan pengeluaran itu ada pengaruh yang kemarin diskusi kelompok, kita ada 4 kelompok, pengaruhnya dari mana aja? Tetangga, sosial, dan juga sosmed. Dan teman-teman kemarin sudah berdiskusi untuk bagaimana caranya supaya tidak terlalu pengaruh. Ingat sekali lagi, mengelola keuangan itu bukannya pelit, tapi bagaimana kita bisa mengelola, bisa ngatur, kita menuhin kebutuhan diri sendiri. Jadi kemarin analoginya biasa makan 3 kali sehari, bukan berarti karena ikut pengelolaan keuangan jadi 3 hari sekali makannya, kan gitu ya. Tapi kita sesuaikan. Nah sekarang dalam sesi sekarang ini sesi B2, jadi bagian tindak lanjut dari sesi membeli yang menjadi pembeli yang jelas. Sesi ini adalah sesi membuat anggaran. Apa sih tujuan sesi dari sesi membuat anggaran ini? Jadi pada akhir sesi diharapkan teman-teman bisa membuat anggaran untuk mencapai tujuan keuangan kita. Kita buat anggaran. Yang kedua, memahami perbedaan antara anggaran usaha, anggaran pribadi, dan juga anggaran keluarga. Dan yang ketiga, bagaimana ya caranya kita bisa menyesuaikan anggaran. 3 tujuan ini akan berusaha kita capai dalam sesi anggaran. Kita bermain lagi. Saya akan ngajak teman-teman untuk melakukan permainan. Yang enggak, permainan ini sederhana saja. Seperti kemarin, saya akan menyebutkan beberapa pernyataan yang nanti ketika teman-teman sesuai dengan pernyataan ini, silakan berdiri. Gitu ya, sesuai dengan pernyataan ini, Bapak Ibu silakan berdiri. Tapi kalau menurut Bapak Ibu Pak nggak sesuai, silakan tetap duduk di kursi masing-masing. Jelas ya? Oke. Pernyataan pertama, ini dari yang muda dulu. Anda memakai pakaian warna putih hari ini, silakan berdiri. Saya kira. Silakan Pak.
Oke, akan kembali. Cukup. Anda suka makan es krim? Suka makan es krim? Oke, mantap. Sisanya berarti nggak sekali itu, oke, nggak masalah. Ketiga, Anda sudah mengeluarkan uang hari ini. Sudah mengeluarkan uang hari ini. Oke, ada 2, terima kasih. Kemudian Anda memiliki uang yang ditabung saat ini. Punya tabungan. Hah? Pokoknya tabung, oke. Oh, mantap, alhamdulillah. Oke. Anda pernah menabung untuk membeli suatu barang di masa lalu. Jadi pengen beli barang, nabung dulu. Oh, pernah, oke. Maaf tanya, barang sama aset itu sama tuh juga? Apapun itu, pokoknya pernah nabung pengen beli sesuatu deh. Mau barangnya berupa aset atau berupa apapun itu. Oke, sip. Belum, Pak? Duitnya banyak, nggak boleh langsung. Orang lain nabung boleh, nggak boleh. Oke. Ketahuan deh. Anda ingin menyisihkan sebagian uang Anda saat ini. Iya. Menyisihkan, sisih loh ya. Ingin menyisihkan, oke. Oke, sudah. Anda tahu persis ada berapa uang yang ada di kantong Anda. Tahu persis berapa rupiah yang ada di kantong Anda. Tidak ada uangnya. Tidak ada uangnya, tidak ada. Kita tahu di dompet. Di dompet ya. Berapa orang tadi yang tahu persis berapa rupiah di kantong? Di kantong? Kan nggak ada duit. Tahu ya? Nggak ada 10.000. uangnya ini. Nggak ada. Ini juga ini kecuci soalnya. Ini nunggu duit. Nah, sekarang ada duit. Anda suka membelanjakan uang. Nih, Beli. suka belanja. Anda sudah merencanakan bagaimana membelanjakan uang. Impulsif sih. Baru mau ini Pak. Nggak bisa di- Wih, Tapi belum sempurna. Kalau model ya. cuma satu ya. Ketika Anda suka membelanjakan uang tadi dari semua. Ketika pertanyaannya, Anda sudah merencanakan bagaimana membelanjakan uang tersebut? Hanya Pak Ketua ya, Pak? Oke. Oh, Pak Guru. Oke. Anda tahu berapa uang yang akan Anda keluarkan 1 minggu ke depan? 1 minggu ke depan. Anda udah tahu dalam seminggu ke depan saya akan mengeluarkan uang sekian rupiah. Sampai akhir minggu itu tahu. Ya, seminggu ini. Keluar. Oke. Anda tahu berapa uang yang akan Anda keluarkan 1 bulan ke depan? Kalau tadi seminggu ke depan, 1 bulan ke depan. Oke, jadi 1 minggu ini 1 bulan lebih banyak. Mantap. Oke. Iya. Anda sudah merencanakan dengan seksama berapa banyak uang yang akan Anda kirim ke keluarga. Anda sudah tahu nih, sama tahu. Keluarga maksudnya keluarga yang berumah tangga atau Bisa orang itu ya, keluarga, boleh orang tua, boleh apa, keluarga istri. Ini balik lagi keluarga yang mana gitu kan? Oke, mantap ya. keluarga orang lain. Oke, terima kasih. Bulan ini Anda tahu persis sekali berapa banyak uang yang dikirimkan keluarga ke Anda. Kalau ini kebalikan. Kalau tadi kita tahu persis berapa uang yang akan dikirimkan ke keluarga kita, kalau ini tahu persis berapa yang dikirimkan keluarga ke kita. Termasuk suami, Pak. Ya,
suami, dari orang tua, atau suami ibu kerja di kapal mana bu? Mohon maaf. Iya Pak, ABK mana ya dia? ABK Korea. Nah tahu nggak bu, suami ibu dari Korea mau ngirim berapa? Kalau nggak tahu, oke. Tahu ya? Tahu. APK paspor Pak. Ah, pasporan. Suaminya di kapal mana? Taiwan atau mana? Hong Kong. Oke, nggak tahu ya. Harga akan ngirim berapa? Terakhir, bulan ini Anda yakin bahwa Anda akan mencapai tujuan keuangan Anda? Jangka pendek. Ya, cara Anda jangka pendek. Masih berproses Pak. Masih? Berproses setelah pelatihan ini Pak. Terus-terusan setelah latihan ini. Baik. Oke. Nah, menurut teman-teman, apa sih tujuan dari permainan itu tadi? Evaluasi. Apa yang dievaluasi Bu Ana? Tujuan kita, terus bagaimana kita membelanjakan. Bagaimana evaluasi tujuan kita, bagaimana membelanjakannya juga ya Bu. Oke. Ada lagi teman-teman, apa sih tujuan permainan tadi terhadap pernyataan tadi? Pentingnya pencatatan pengeluaran. Oh, pentingnya pencatatan pengeluaran. Masukan juga jadi tahu ke track gitu. Oh, jadi tahu ya kita berapa uang masuk, berapa uang keluar, berapa yang ditabung. Ya. Nah, itu sebagai bagian ya. Ketika kita tahu berapa pemasukan kita, berapa pengeluaran kita, berapa yang akan ditabung, itu yang dinamakan dengan kita membuat sebuah perencanaan keuangan dengan menggunakan salah satu alat perencanaan keuangan, yaitu anggaran. Ada pernah di sini membuat anggaran? Ada Pak? Pernah membuat anggaran ya Pak Faiz? Pernah ya Pak? Boleh cerita Pak anggaran apa Pak? Ya, tapi di perusahaan ya Pak ya? Oh, anggaran perusahaan. Perusahaan, iya baik. Jadi dulu ketika saya bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit, saya memang posisi jabatannya sebagai kepala administrasi. Di mana saya harus bisa membuat anggaran setiap tahunnya untuk kebutuhan operasional perusahaan Pak. Anggaran untuk operasional perusahaan. Ya, perusahaan. Jadi setiap misalkan di tahun yang akan datang, di tahun ini saya sudah mulai menyusun apa saja kegiatan operasional yang akan dilakukan tahun depan. Jadi masuk semua anggaran-anggaran. Sering banget ya kita mendengar kata anggaran, budget, gitu. Apa sih anggaran itu? Anggaran. Rencana tertulis tentang berapa uang masuk, berapa uang keluar. Rencana. Kalau anggaran itu udah terjadi atau belum? Belum ya? Rencana, baru rencana. Berapa ya uang masuk, berapa uang keluar. Nah, tuh. Anggaran. Jadi anggaran itu salah satu alat ya, teman-teman. Salah satu sarana untuk mengambil keputusan, untuk merencanakan dan menggunakan uang dengan cara terbaik supaya bisa tercapai tujuan keputusan. Contoh misalnya anggarannya misalnya perkiraan pemasukan saya bulan ini 5 juta. Terus dibuat nih rencana pengeluaran. Waduh, pengeluarannya 6 juta. Apa yang akan teman-teman lakukan? Revisi anggaran. Revisi. Apa aja Pak yang direvisi Pak? Menentukan anggaran mungkin yang bisa di-cut Pak. Enggak, pengeluaran yang bisa di-cut. Pengeluaran. Oke, pengeluaran yang bisa kira-kira apa nih? Ya, bisa di-cut mana yang ulang perlu kan ada skala prioritas kan Pak. Skala prioritas berdasarkan pembelajaran kemarin. Oke. Nah, dalam sesi ini, dalam modul ini, kita akan sama-sama belajar 3 tipe anggaran. Yang pertama, kita akan membuat anggaran usaha, Bapak Ibu. Kedua, anggaran pribadi. Dan yang ketiga, membuat anggaran keluarga, usaha, pribadi, keluarga. Nah, sebentar saya akan bagikan salah satu contoh anggaran usaha. Bu boleh ambil satu dari estafet, makasih.
Hampir satu dan dasar. Ada lebih? Mbak Dina. Masih. Oh iya. Pak Komeng keluar. Pak Komeng aja keluar. Pak Al. Sudah ya, masing-masing. Coba kita lihat, teman-teman. Ada 3 bagian utama dalam anggaran. Apa aja di situ? Pendapatan, oke, pendapatan. Pengeluaran, sisa ya. Pendapatan dikurangi pengeluaran. Pendapatan, di situ ada jenis-jenis pendapatan apa aja? Pendapatan tetap dan Tidak tetap. kenapa ya harus dipisahin teman-teman? Udahlah satu aja pendapatan, satu pendapatan aja. Kenapa dipisahin? Ada tetap dan ada tidak tetap. Tetap itu terukur, oke? Kepastian, Pak. Masalah kepastian ya, masalah kepastian. Jadi hati-hati untuk yang pendapatan tidak tetap, jangan sampai kita sangat bergantung. Karena menganggap, waduh kalau digabung nih, oh bulan ini kemarin pendapatan saya 10 juta atau 20 juta, padahal pas masa panen masa itu, atau masa cuaca lagi bagus untuk melaut, dan dianggap di bulan depannya 20 juta dan dia bikinlah pengeluaran 18 juta. Ternyata bulan depan cuaca buruk di laut atau apapun itu, mengurangi ketergantungan teman-teman. Kalau pengeluaran, ada pengeluaran apa aja? Penting dan opsional pilihan. Kalau kita belajar kemarin yang sesi menjadi pembeli yang cerdas, pengeluaran penting itu apa sih? Kebutuhan. Kalau yang opsional, benar-benar keinginan. Ada pertanyaan dulu terkait dengan anggaran ini? Ada pertanyaan. Yes. Sebentar. Kemek itu ya. Biar rekam. Kasih. Cicip. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada? Yes. Yes. Halo. Ada? Ada? Ya. Ada. Baik. Saya mau bertanya Pak, tadi mungkin dari yang pertanyaan Pak Jimmy di awal itu pada saat case tadi, yang saya tangkap tadi ada sumber dari luar ya untuk sebagai pemasukan gitu Pak. Tadi pertanyaan dari keluarga. Ya. Jadi saya mau bertanya apakah dalam konsep anggaran yang sekarang kita bahas di pengelolaan keuangan ini, apakah boleh kita memasukkan funding dari eksternal, tadi salah satunya keluarga ataupun lembaga-lembaga keuangan seperti itu yang yang memberikan funding untuk keluarga ataupun untuk usaha kita ataupun untuk pribadi. Jadi dalam konsep pengelolaan keuangan keluarga ini apakah boleh kita masukkan funding itu, karena dari kemarin kan sepertinya terpaku pada pendapatan kita sendiri, penghasilan kita sendiri. Yeah. Tapi kita tidak namanya kalau dalam konsep manajemen keuangan itu pasti ada keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Bagaimana misalnya kita kalau mau punya rumah atau punya mobil, punya aset, kita harus memikirkan pendanaannya. Gitu juga di dalam perusahaan. Pendanaan dari mana Ibu kalau bisa boleh tahu Ya. spesifiknya? Contoh aja. Istilah funding kalau dalam manajemen keuangan itu kan ada 2 sumber Pak, sumber internal dan eksternal. Ya, kalau dari Ibu aja, dari mana? Kalau tadi contoh Bu Grani dengan Bu Ana, keluarga itu karena beliau suaminya ABK Bu, satu ABK Korea dan satu lagi ABK Hong Kong.
dikirim uang dari suaminya. Nah kalau ibu boleh tahu dari mana ya ibu uang itu bu? Kalau internal ya tadi mungkin dari penghasilan Investasi pribadi, ya. oke. Itu tetap apa tidak tetap bu? Tetap. Nah berarti masukkan ya, tetap oke. Kalau yang lain sumber lain? Juga mungkin yang tidak tetap dimasukkan itu masih internal, jadi masih dari pendapatan suami istri yang tidak tetap bisa dimasukkan. Ya. Itu internal. Tapi yang eksternal tadi misalnya dari lembaga-lembaga keuangan seperti itu Pak. Lembaga keuangan maksudnya ngasih duit, ngasih hibah atau Iya, pinjaman? pinjaman. Jadi konsep funding itu bisa saja dari eksternal. Pinjaman ya bu, dalam berupa pinjaman bahwa bulan depan saya akan dapat pinjaman, Ya, misalnya gitu. apakah itu boleh dalam perencanaan keuangan itu dimasukkan? Misalnya saya mau bangun rumah, itu berarti misalnya kita udah approval untuk dapat pinjaman, itu boleh nggak dimasukkan? Ya, oke. Includekan dalam perencanaan Ya. keuangan keluarga. Ya. Itu tetap atau tidak tetap bu? Kalau eksternal itu kan berarti hanya bersifat sesuai dengan apa? Tadi saya mau investasi ke aset apa? Oke, sekali berarti bu ya. Gitu. Oke, di bulan apa? Bulan depan misalnya ibu dapat nih masukan tetap. Tapi kalau pinjaman, oke sih masuk, ada uang yang masuk. Tapi berarti nanti di pendapatan ada angsuran ya. Nah di pengeluaran itu nanti ada angsuran yang mungkin pemasukan ini biasanya masuk sekali kan, des. Tapi di pengeluaran ini bisa keluar rutin. Berbulan-bulan kan dia harus bayar hutang. Nanti itu bisa masuk. Ya, Bu Retno. Pak, saya kok jadi kepikiran, misalnya kan saya pengen beli rumah deh. Saya jadi kepikiran, saya kan jadi kepikiran, ya. Saya dapat uang pinjaman, memang itu atau istilahnya nggak usah pinjaman deh. Saya dapat jual tanah, ya kan? Karena saya nggak kepakai, kemudian saya hasil penjualan itu nanti akan saya pakai untuk bikin rumah, ya kan? Kalau itu kan jadi uang, karena itu uang masuk, boleh nggak saya masukkan sebagai pendapatan tidak tetap, tetapi di pengeluaran kemudian itu uang saya tabung. Jadi saya masukkan pengeluaran ditabung, sehingga tidak kelihatan besar, kemudian saya tergoda untuk menghabiskan uang, tapi itu langsung saya masukkan ke dalam tabungan yang tidak akan bergerak lagi karena itu akan saya simpan. Menarik Bu. Jadi bulan ini dapat duit dari jual tanah, muncullah pendapatan tidak tetap 200 juta. Apakah dalam pengeluaran kita akan kejar seharga 200 juta juga? Enggak ya, pengeluaran itu tetap. Berarti nanti dari pendapatan dikurangi pengeluaran dapat sisa banyak nih. Nah itu mau diapain? Nah salah satu tipsnya, solusinya menurut Bu Retno, kayaknya itu akan saya simpan, dipisahkan. Makanya itu kita coba memisahkan antara anggaran usaha. Kalau misalnya ibu-ibu punya usaha, di sini ada berapa orang yang punya usaha? Menurut itu jualan ikan ya di pasar ya Bu ya? Iya. Ikan misalnya itu. Nanti coba Bu di sini kira-kira pendapatannya berapa? Atau di sini yang tadi punya suami di kapal atau apa? Ya. Saya punya usaha warung kelontong. Warung apa? Kelontong. Warung kelontong misalnya itu. Nanti kita coba pisahkan untuk anggaran warung kelontongnya, pribadi dan juga keluarga. Nanti kita lihat ya Bu Cici ya, nanti setelah kita bikin anggaran keluarga ini. Nah, ya silakan Pak. Pak, ini kan terkait sumber pendapatan ya. Kalau kayak kami yang ASN tentu fixed cost-nya jelas. Ya. Tapi kalau misalkan kayak nelayan, tiap bulan, tiap hari tidak pernah ada kejelasan penghasilan. Bahkan kadang pernah tidak berpenghasilan. Seperti apa solusi dalam hal pencatatan pendapatan? Kemudian terkait pendanaan dari perbankan tadi kan
Cek. Masih kecil mas? Kurang. Tolong angkat dikit ya, kasih. Pengeluaran cicilan. Cuma terkadang namanya perbankan tentu ada risiko loss lah ya, maksudnya apa namanya, kemampuan membayarnya. Ya. Ya. Tentu kalau pinjaman pasti ada Ya. jaminan. Udah. Cek. Nah, baik. Dua pertanyaan menarik. Pertanyaan pertama, gimana nih kalau pendapatannya nggak tetap? Yang kedua, terkait masalah pinjaman, risiko dan loss. Jawaban pertanyaan pertama, Pak, kita akan coba lihat studi kasus. Studi kasus itu ada yang dia punya pendapatan tetap dan pendapatan tidak tetap. Itu dua. Nanti kita bahas setelah itu, setelah studi kasus. Yang kedua, kaitan dengan masalah pinjaman, risiko dan lain, itu ada di sesi berikutnya Pak, besok di sesi D itu bagi pembiayaan. Kita belajar tentang masalah pembiayaan, pinjaman, bagaimana memutuskan ketika kita mengakses misalnya pinjaman. Itu secara khusus Pak nanti dibahas di sesi mengenai pinjaman ya, Pak Bian akan dibahas di sesi anggaran. Baik, kita coba studi kasus teman-teman. Dan kita bekerja secara berpasangan. Berarti Pak Faiz dengan Pak Hidar, Pak Irfan dengan Mbak Rendra, Berarti nanti dengan Bu Tadi itu Bu Cici ya? Ya ini lagi. Double undip. Ini tadi siapa sih? Bari dengan Mbak Vidya ya, Mbak Dina dengan Mbak Fitri, Pak Tono dengan Bu Grani, Bu Waka Bingga dengan Pak Yan. Ya. Sendiri kan? Nah sendiri benar, Pak Ketua sendiri. Oh ya. Ini kan usaha. Atau kalau usaha sebenarnya saya bisa juga kalau saya usaha saya juga punya usaha. Apakah harus dituliskan semuanya? Ibu mau bikin pilih salah satu? mau bikin anggaran usaha siapa dulu? Oh, berarti pilih salah satu Ya. aja. Karena nanti kalau untuk yang gabungin itu ada di anggaran keluarga. Oh, Pak ini kerjanya di sini. Ya. Silakan bekerja secara berpasangan. Ini studi kasusnya. Oh, studi kasusnya boleh satu-satu, boleh satu berdua, boleh berdua, boleh. Ada lagi? kita bagi berapa bulannya nanti akan mendapatkan uang. Ini nyambung ya Bu ya, kalian mau nanya. Misalkan nih petaninya itu nggak cuma nanam satu jenis tanaman, padi, terus ada apa gitu. Misalkan dia punya peternakan juga gitu, itu bikinnya anggaran tuh sendiri-sendiri atau gimana ya? Silakan Ben. Petani itu pengusaha. Biasanya nyambi karena agak susah Pak biasanya. Caranya Pertama nambahin ya, untuk pertanian siklusnya itu periodenya memang 1 tahun. 1 tahun itu bisa jadi 5 bulan tergantung masa panen. Dan 1 tahun itu tidak periode nanam padi itu 2 kali dan 1 kali biasanya entah kacang, entah lain-lain lah ya, tergantung daerahnya juga.
Nah, periode penghitungan pendapatan kalau menurut saya pertama tentu hasil panen setelah jual kita baru bisa tahu berapa penghasilannya. Setiap periode itu nggak bisa jadi acuan, bisa jadi panen hari ini bagus, bulan sekali ini bagus, periode depan nggak jelek karena mungkin ada makan tikus dan lain sebagainya. Sehingga berapa lama periodenya, misalkan 6 bulan, dalam 6 bulan yaitu yang didapatkan dibagi per bulannya. Nah, modalnya tentu entah semprotannya, entah bibitnya, entah mungkin tenaganya, pupuknya dan lain sebagainya, sehingga kalkulasikan diperoleh. Itu untuk petani. Kemudian untuk tadi peternakan. Nah, kalau kita berbicara sisi keuangan itu harus dipisah. Apapun jenis usaha jangan dimixkan. Ya, pengelolaan keuangan itu harus Anda punya satu usaha ya satu, punya 5 usaha harus punya 5 buku pembukuan. Itu maksud. Ya, kalau enggak tercampur yang satu ngutang, yang satu surplus, mogok atau. Baik, terima kasih Pak Yan. Terus seperti itu ya, kalau misalnya dihitung rata-rata secara 1 tahun dari hasil panen berapa pendapatan dibagi dengan 12 bulan. Namun hati-hati, ambil angka pesimis teman-teman. Ambil angka pesimis. Sehingga ketika memang hasilnya itu tidak sesuai harapan, pesimis itu, anggaran kita nggak akan defisit. Tapi gimana akibatnya kalau misalnya kita masukin pendapatannya angkanya optimis? Nah, ketika pengeluarannya pun diikuti nanti bakal minus ya. Tapi gimana kalau ternyata rencana kita bikinnya pesimis, ternyata hasilnya melimpah? Bonus, duitnya kemanain? Awalnya sih begitu, belakangnya aduh, kan tabungan kita tambah ini ya, tambah naik. Ya sedikit saja karena waktu kita, silakan Mbak Novin. Terkait dengan petani peternak itu, terus ngitung gajinya itu gimana ya? Dijamin atau gimana? Mungkin Bapak itu ada yang pernah pengalaman. Oh gitu ya. Ya. Ini tergantung ya. Boleh. Maaf Pak, karena durasi kita, betul, itu tergantung. Nanti kita pelajari di sektor pertanian. Nanti saya share buku khusus sektor pertanian dan peternakan ya. Ya Mbak Nafian, kita ikut studi kasus perikanan dulu ya. Aduh, ya, silakan. Saya masih agak ini ya. Kenapa itu dimasukkan di pendapatan tidak tetap? Kenapa nggak di pendapatan tetap? Usaha warung Ibu setiap bulan selalu dapat 7,5 juta nggak Bu? Usaha. Iya. Usahanya adalah lontong ya. Lontong ya. Nah, pasti kan dia mendapatkan pendapatan itu dari pendapatan usahanya itu dari hasil penjualan barang-barang yang ada di toko. Betul, betul. Kenapa dimasukkan menjadi tidak tetap? Tiap bulannya 7,5 juta. Tidak Setiap MKM yang dia bilang Tidak bisa tetap. Ya. Nah, bagaimana bank akan menggaransi atau Rata-rata omset. Nanti kita tanya ke perbankan bagaimana mengakses itu di sesi mengenal lembaga keuangan ya Bu ya. Ya, untuk UMKM kan Ya. pasti yang akan Betul. ditanyakan adalah pendapatan. Ya. Tapi yang jelas ini tidak tetap ya, karena selalu berubah-berubah ya. Kita nggak bisa pastikan, berbeda dengan ya misalnya kalau gaji karyawan gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya masalah gimana bank mengaksesnya, itu di sesi yang lain ya Bu ya. Nanti kita akan bahas. Anggaran dulu teman-teman, restoran nih. Kita harus. Selanjutnya tadi anggaran usaha. Dari anggaran usaha kita bantu Ibu Saleha bikin anggaran pribadi. Masih kerja berpasangan?
Sekarang pribadi ya. Oh, belum? Tadi sengaja. Biar nanya. Bu Cici sama siapa? Udah dapat semua? Sekarang studi kasusnya. Belum dapat Pak. Ini Bang Rani jujur nih. Kalau usaha sembako bagus apa? Belum bisa bayar saya kemana? Kalau saya sih silakan Pak. Debat lebih banyak daripada tadi. Iya. Perdebatannya banyak loh Pak. Pribadi ya, jadi sekarang ini pribadi, anggaran pribadi. Anggaran kalau udah menang, nggak bayar lagi. Minta dibuka. Kenapa ibu sehari-hari mengeluarkan uang untuk keluarganya? Gimana kamu punya suami? Oh, dapat sih. Opsional ini. Ah, boleh tuh. Beli lagi. Ya Allah, ya Allah. Pak, belum well
Sudah? Sudah, kalau sudah kita buat anggaran pribadi Bu Saleha. Pendapatannya berapa pendapatan? Itu masuk mana? Oke, dia menggaji dirinya sendiri. Berapa? Oke, selanjutnya pengeluaran. Apa aja? Itu masuk mana arisan? Tiap bulan arisan. penting Pak. Penting ya? Bahaya kalau nggak bayar. Berapa arisan? 20.000. 20.000. Terus apa lagi? Kosmetik. Pak, jangan bikin saya tertekan di depan Pak. Ini saya udah ditekan. Tiap bulan. Katakan. Masa tiap bulan? Ini Pak, nggak tiap bulan beli Pak. Misalkan bulan ini beli untuk 3 bulan. Pak, saya sepakat. Tapi gini deh Pak, karena bukan kita yang menggunakan kosmetik, biarkan mereka yang nentuin ya Pak. Tolong posisi saya Pak. Pak, semua anggaran kayaknya kemarin bisa dipangkas. Kayaknya cuma kosmetik. Kualitas. Iya Pak. Terus gitu Pak. Terus apa lagi opsional? Apa? Penting keluarga. Oh penting boleh. Apa penting? 1.500.000 tadi Pak anggaran keluarga Pak. Oh dia mau ngasih ke keluarga ya? Kebutuhan keluarga. Oke, kontribusi. 30.000. Hah? Cemilannya 1.500.000. Kontribusi ke keluarga 1,5. 1.500.000. Ini keluarga siapa Pak? Itu kebutuhan keluarga Pak, bukan anggaran soalnya. Oke. Apa lagi? Bayar utang Pak. Penting nih utang nih. 50.000. Bayar utang. Berapa? 50. 50.000. Berarti berapa total pengeluaran pentingnya? Oh, Kan belum ditagih Pak, masih opsional kan? Berapa? 1670 ya? Opsional ada nggak? ada Pak. 9. 9, 10. 30.000. Iya. Kan kalau di toko bayar Pak. Itu barang jualannya dicemil tuh. Pengeluaran opsional 30.000. Jumlah pengeluaran berapa? 1.700. Berapa pendapatan kredit pengeluaran? Bisa 100.000. Oke. Coba lihat di halaman naik tuh. Tadi halaman berapa? 36. Halaman 36, silakan lihat, udah cocok belum? Ya. Sudah? Ya, Man. Ini yang buat cewek. Itu saya yang bikin cuma menghindari prahala saya. Saya nanya. Ya. Pak, saya izin. Biasanya kalau toko ya, namanya toko itu pertama bisa jadi anaknya kan jualan nih, Ya. anak ngambil ya kan, atau bisa juga yang kedua adalah tetangganya utang. Ya. Nah, kan
Jawabannya Pak, silakan boleh berbalik ke belakang. Ada tetangga, ada keluarga Pak. Kalau ngajarkan anaknya, ini lagi dikelola keuangannya. Makanya ngerti gua. Itu kaitannya dengan yang anggap ini kaitannya dengan pencatatan yang usaha ya Pak. Iya. Bisa. Tapi kalau misalnya idealnya itu nggak boleh Pak. Idealnya ya. Ya kalau di lapangannya orang kadang kalau protokol kan pasti tetangga utang dulu ya. Ya. Itu di catatan usaha ya Pak. Kita coba pisahkan ya antara Utang itunya. keluarga dengan usaha. Kita coba sini arahnya nanti sekarang kayak ini yang nanti untuk anggaran keluarga. Sesuai studi kasus itu. Pak, maaf ya Pak. Terakhir anggaran sekarang kita masuk setelah anggaran usaha, anggaran pribadi. Sekarang kita masuk ke anggaran keluarga. Sini studi kasus nomor 5. Bapak masih berjalan. Berjalan. Kurang sabar. Sabar. Sudah, studi kasus 5 itu terkait pendapatan ya. Keluarga, misalnya saya pawainya, kemudian misalnya sama saya keluarga kita kasih ceritanya misalnya berapa? Sudah? Baik, pendapatan itu ada dari mana saja tadi? Berapa untuk keluarga ya? Untuk keluarga, misalkan keluarga. Maweli, dia berapa? 4 juta. Kemudian misalnya 1.500.000. Kenapa ya dalam sebuah keluarga mereka harus sama-sama membuat anggarannya? Mengapa harus membuat anggaran bersama-sama? Biar apa? Kolaborasi. Uang laki Ya, mencapai tujuan keluarga. Ketika misalnya ada tujuan keluarga, itu membantu ketika mengerjakan sama-sama. Ingat loh, kita punya tujuan keluarga sama-sama. Bukan tujuan pribadi saya, tapi keluarga. Jadi berapa totalnya? 5.500.000. Sekarang pengeluarannya.
Anggaran keluarga Ibu Saleha bagian 2. Pendapatan udah nih. Sekarang pengeluaran. Ya apapun itu pokoknya mereka nganggarin aja 300 itu buat kesehatan, asuransi, buat kesehatan. Keluarganya strict ini gak ada link-linknya. Ini gak ada budget tuh, keluarganya gak ada link-linknya. Bu Saleha ini, dia tinggalnya di ini, Sangat soleh. pinggir pantai yang cantik gitu sehingga Penting semua gitu kita. Sudah? Ayo, sudah ya, kita coba lihat pendapatan. Dari mana aja tadi? Pak Weli. Pak Weli. Berapa? 4 juta. Dari Bu Saleha kontribusinya? 1 juta 500. Berarti berapa total pendapatannya? 5 juta 500. Nah, mereka bikin nih anggaran untuk pengeluaran. Apa aja contoh pengeluaran penting? Pendidikan. Terus? Konsumsi, makan, apalagi? Listrik, air, telepon, waduh kurang ya? Telepon, kesehatan, transport. Berapa? Transport 250. 250. Pendidikan? 1 juta. 1 juta. Konsumsi? 2 juta 100. 2 juta 100. Listrik? 300. 300. Air? 100. 100. Telepon? 400. 400. Kesehatan? 300. Totalnya?
4.450. Yang opsional ada nggak? Berarti tatapan apa? Saya opsional kesehatan. Opsional kesehatan. Oke Pak. Nanti Bapak bikin sendiri ya Pak. Nanti di anggaran pribadi. Enggak benar serius ya. Kita cari studi kasus ini 4.450.000. Berarti berapa pendapatan kurangan pengeluaran? Diapain ini duit 1.050.000? Untuk tabung. Oke. Mudah atau gampang bikin anggaran tante? Gampang. Jelas, jumlahnya jelas, gampang. Nah, oke, kita coba ya. Terakhir. Kalau ini dibuat masing-masing. Kalau tadi berpasangan, dibuat masing-masing karena ini kita sesuaikan dengan kehidupan nyata pribadi saat ini. Contoh kata Pak Yan, oh kalau saya kesehatan mau opsional, mau ya Pak? Silakan. Bapak Ibu lebih tahu kondisi masing-masing. Cuma hati-hati nanti pemilihan apakah kesehatan itu benar-benar opsional atau bukan. Silakan Pak. Maaf. Maaf Pak. Silakan. Kalau pengen tahu jawaban sini ada di modul juga ya, halaman berapa tadi? 39 ya? Sudah sesuai ya? Modul. Oke, makasih Pak. Silakan, ini dibuat berdasarkan sendiri. Saya udah Iya, sesuai. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Enggak, masing-masing. Ada yang lebih nggak? belum. Ada yang lebih nggak? Oh di situ Pak masih banyak Pak. Iya, ternyata macet dikit. Macet dikit. Kalau pengeluarannya nggak cukup ini Pak. Silakan Pak, coba. Ya, keluarga ya. Anggaran keluarga Bapak Ibu semua. Keluarga. Jadi anggap tadi usaha pribadi. Ya, berarti Bohong-bohong dikit nggak apa-apa ya Pak? ya. Bohong-bohong dikit. Kan ini masing-masing dan tidak akan dibahas. Jadi silakan. Ini akan teman-teman mau pulang. Nggak akan dipresentasikan karena urusan dapur masing-masing. Yang penting jangan minus aja. Nanti saya baca. Takut ya audit. Aduh sih. Oh iya. OJK mengawasi lembaga keuangan aja. Temennya. Kalau itu saya nggak tahu. Berapa kali per bulan? Hah? Tergantung DPR. Iya benar. Silakan ya buat anggaran keluarga. Nanti kalau ternyata saya mau bikin anggaran pribadi, silakan juga, tapi kan caranya sama kayak tadi. Keluarga. Wih, pendapatan 180 juta. Iya, 100 orang. Top. Kalah dong bulan. Anggaran pribadi. Jadi kalau kata Pak
kandidat mulai sekarang atau setelah pelatihan. Aku separate. Padahal 1 tahun 500 kebutuhan pokok aku lakukan foto. Kamu kan anjing, kalau aku kucing. Itu penting dan harus kasih ya lihat. Untuk berharap saya menghasilkan. Kok boleh? Ada Jenisnya Saya impas Pak ini Pak. Saya impas. Nah, pengeluaran opsional belanja shopping. Boleh nambah nggak? Ini belum keluar ini. Boleh nambah nggak pertanyaan? Banyak ternyata pertanyaan. Ada tuh. Makan piaraan tuh aku ada anjing ada kucing. Makan piaraan. Nah, itu mesti baca tuh. Kang Irfan nanti minta tolong semua soft file kita kirim di grup ya. Jadi teman-teman ada form, ada kalau bisa pakai Excel. Oh iya, maka minta tolong Mas Kiki. Iya itu gercep. Soalnya YOLO. Sisanya baru. Kayak kemarin Makanan itu rekreasi juga perlu. Iya. Makanan itu masuk makanan anjing kalau lu masuk ini dalam warna putih. Jutaan bro. Ini selama ini malah kita makan hewan piaraan anjing kucing pakai Kira juga salah aja Pak. oh iya. sudah, Bapak Ibu? Oh tadi ini ya, BP ya Pak? Iya. Pas. Impas. Saya cepet nulisnya. Pendapatan sekian, pengeluaran untuk istri. Keluarga Oh iya, keluarga. sesuai gaji. Karena yang mengelola istri jadi kita nomor. Dia pakai HP Pak. Kopay. Sudah? Sampai kita bahas ya, teman-teman. Baik. Tadi sudah bikin anggaran keluarga, ada pendapatan, ada pengeluaran, kemudian di bawah kita hitung pendapatan dikurangi pengeluaran. Ada yang minus kah? Semoga enggak ya.
Namun ketika misalnya ada kelebihan nih dari masukan pengeluaran, ada sisa uang itu dikemanakan? Tabung ya. Tinggal pertanyaannya, tabungan itu sisi atau sisa? Sisi ya. Nah, harusnya idealnya sisi. Ada yang sisa ternyata aduh. Coba realisasi. Kalau misalnya sisi berarti tabungan itu dimasukkan ke Pengeluaran. udah kita anggarkan setiap bulan, pokoknya nomor 1 saya sisihkan 500.000. Hutang itu penting sisihkan, baru sisanya konsumsi itu dan lain. Nah, kedua, memungkinkan nggak anggaran teman-teman berubah-ubah? Apa yang menyebabkan anggaran teman-teman berubah setiap bulan? Pendapatan yang tidak tetap. Pendapatan? Oke, ada ternyata pendapatannya tidak tetap. Pengeluaran yang tidak tetap. Ada juga pengeluaran tidak tetap. Bisa kasih contoh pengeluaran tidak tetap apa aja? Nikahan. Ya, konser. Healing. Kan perasaan bacakan kayaknya sesi. Kalau untuk pertanyaan pengeluaran tanyanya Sosial contoh ya, sosial. Kematian misalnya ya. Yang kita misalnya istilahnya karena budaya ya. Amplop atau nikahan misalnya kayak gitu. Karena kematian kan nggak mungkin, Pak jangan mati bulan ini, nggak ada anggarannya, boleh ya 3 bulan lagi Pak. Gitu ya, ada pengeluaran tidak terduga. Nikahan. Tapi nggak tahu nih kalau di budaya kita ya, dalam 1 tahun sebenarnya bisa diperkirakan nggak sih? Perkirakan ya. Wah kira-kira bulan ini nih banyak pengeluaran sosial. Kalau orang hajatan bisa Pak, tapi kalau orang meninggal nggak. Ya, tapi kalau hajatan ya nggak tahu kalau di Jawa mungkin masih kuat ya. Bulan-bulan ini banyak nikahan. Syawal. Awal banyak orang. Nah itu bisa diperkirakan. Terus yang kedua ada tantangan ketika kita bikin anggaran, udah bikin ya anggaran. Bagaimana kita bisa istiqomah, bisa tetap pada anggaran kita? Apa solusinya menurut teman-teman supaya kita bisa tetap nih anggarannya sesuai dengan anggaran kita? Fokus pada tujuan. Ya. Oke, Mbak Lengga dulu. Selalu dicatat ya Pak? Oke, pentingnya pencatatan. Selalu dicatat pemasukan dan pengeluaran. Selalu dicatat. Apa tadi Mbak Nur? Fokus pada tujuan. Ingat, selalu ingat pada tujuan kita. Ingat tujuan. Jadi kalau pengen tercapai tujuan, apa yang harus kita lakukan terhadap anggaran? Kita coba tingkatkan pendapatan atau pengeluaran, atau kita lakukan dua-duanya. Tinjau ulang. Ya, tingkat. Apalagi teman-teman supaya ketika ada perubahan anggaran kita, pantau terus. Oke. Pantau. Oleh. Di monitoring ya. Monitoring, lihat minggu ini kita pengeluaran sudah berapa. Ternyata ada kejadian tidak terduga dalam minggu pertama atau kedua sehingga kita mengeluarkan lebih dari apa yang kita anggarkan. Apa yang kita maksud? Substitusi. Bulan depan jangan keluar. Oke, substitusi. Substitusi. Ada lagi? Selalu dicatat berapa yang masuk, berapa yang keluar. Selalu ingat tujuan. Mantau ketika ada perubahan-perubahan. Waduh ini udah berlebih nih, ternyata transport yang dianggarkan 100.000 sebulan di 2 minggu pertama aja udah keluar 80.000 nih, karena banyak misalnya keluar. Dari sisaan. Ya? Dari sisaan. Dari Sisaan. pos yang lain. Dari pos yang lain. Dari sisaan. Misalnya para ahli hisab, coba deh kurangi rokoknya, bukan gitu. Cika, kalau Sundanya itu cika, cika, kurangi rokok teman. Dari sisaan, dari anggaran lain.
kita lihat pos-pos lain sisa ada nggak yang bisa diefektifkan, teman-teman. Yaitu gimana membuat anggaran, apakah mudah atau gampang, teman-teman? Yang susah komunikasi. Komunikasi dengan pasangan. Transparansi ya. Transparansi. Karena masih ada uang laki-laki ya. Kata nih Bapak Ibu, dari sisi pendapatan apakah memungkinkan 6 bulan ke depan ada perubahan-perubahan? Kenapa? Kemungkinan iya karena sertifikat. Apalagi untuk yang pendapatan tidak tetap tadi ya, apa warung misalnya itu mungkin berubah-ubah. Pengeluaran untuk 6 bulan ke depan apakah mungkin berubah-ubah? Kenapa? Makan gratis. Tahun baru, Perayaan tahun baru, mudik, bulan puasa, lebaran, Februari. ya. Udah direncanakan ya Bu, tabungan. Gak usah dianggarkan misalnya gitu, perayaan kayak gitu. Apalagi kalau dianggarkan ya, perayaan bisa dianggarkan, itu bisa lebih baik lagi. Oke, teman-teman, apa pembelajaran yang didapat dalam sesi ini, sesi anggaran? Atau hal-hal penting yang teman-teman dapat? Ya. Pengeluaran harus dicatat. Penting untuk mencatat, apalagi paham mengenai anggaran. Mengatur. Oh, pemasukan saya sekian, berarti pengeluaran nih harus hati-hati. Harus tahu Kebutuhan, mana ada pengeluaran yang penting, mana yang opsional. Ketika berlebih nih, pengeluaran kita nggak seimbang dengan pemasukan, mana yang bisa kita tekan? Keinginan ya, yang pengeluaran Yang opsional. Terima kasih, itulah sesi anggaran kita. Semoga menginspirasi teman-teman, karena sekarang waktunya sudah jam pasal 10. Penting, sesi penting pertama pagi hari ini kita akan break 15 menit. Pak Ketua Kelas 2K 15 menit, berarti sampai jam 10.25 ya. Kita akan mulai kembali untuk persiapan micro teaching kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab bisa kita diskusikan sambil ngopi. Kalau ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sesi-sesi selanjutnya, kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih untuk semua. Tepuk tangan dulu dong kita untuk semua. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.